Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mawe Channel. Nah, kali ini aku nggak lagi ngevlog, nggak lagi mereview, nggak lagi masalah mesin, nggak lagi touring. Tapi kali ini aku mau podcast, teman-teman. Jadi siapa bintang tamunya? Ini dia, Mbah Bekas. Gimana kabarnya, Mbah? Baik, alhamdulillah, sehat selalu. Ya. Istri berapa sekarang? Sehat ya, Mas ya? Alhamdulillah. Keluarga semua. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Kondisi habis pandemi ya, kita harus selalu menjaga kesehatan. Mantap. Iya. Untuk anak masih satu. Untuk masih anak satu di sana. Anak dua, yang satu udah kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Yang kecil 2 SD. Nah, ini kan mau ujian, yang kecil udah selesai ujian sih. Jadi tinggal yang SMP Senin depan. Ujian. Iya. Oke. Jadi podcast kali ini aku mau mengulik ya tentang perwonderan di Jawa Timur sendiri. Oke. Ini kopine teko. Kopine teko. Ora apa-apa iki los ora edit. Kopi, guys. Kopi iki lho kopine. Ora ketara paling iki lho yen ketara. Mantap. Sun Pak, sun. Matur suwun, Pak. Oke, jadi kembali lagi dengan Mbah Bekas ini seorang maestro. Senior bukan. Loh kok bukan, Mbak? Saya itu hanya rakyat jelata, penggemar Wonder. Oh, gitu. Iya. Tapi yang senior. Bisa. Oke. Nah, kebetulan kali ini aku sendiri ya. Jadi aku sendiri kalau di persifikan khususnya Wonder itu masih awam. Ya, untuk itu aku juga mau tanya-tanya nih dari pertanyaanku sendiri. Terus sama ada kemarin ada temen juga yang nitip pesan atau pertanyaan, nanti mungkin bisa dijawab oleh Mbak Bekasnya ini. Insya Allah semoga semampu saya, sesuai kapasitas saya lah bisa jawab. Oke, Mbak, iki gaya repean ya lur, soalnya amatiran nih. Nah, jadi untuk pertama kali, sejak kapan ini di dunia komunitas, khususnya Honda Civic Wonder untuk Mbah Bekas sendiri? Kalau untuk saya pribadi itu mulai, saya punya Wonder itu 2009. Nah, itu masih belum ada, maksudnya komunitas itu belum ada di. Saya rasa karena Facebook juga medsos itu masih jarang. 2009. Aku sendiri bikin akun Facebook itu 2009 memang. Cuman untuk masuk ke komunitas itu memang fanpage atau grup-grup. Itu kayaknya dulu belum ada. Iya. Benar. Mulai 2009 punya Wonder, terus saya membuat komunitas Civic Wonder di Malang. Itu mulai 2013. Tepatnya tanggal 19 Mei. Oh, berarti habis kemarin ulang tahun HJW Malang. Ya, betul. Itu 2013. Ya. Itu dulu itu hanya ada 5 anggota. Saya Om Jerry, oke. Om Jerry, terus Om Bacus. Ya. Om Bacus itu sekarang dia pegang R3 sih. Kalau gitu. dulu Wonder, kita ya. sama-sama Wonder semua. Oke. Ya, saya, Om Jerry, Om Bagus, Om Didit. Ya. Kalau Om Didit terakhir dia pegang Genio. Oke. Terus yang kelima itu Om Inung. Dia tetap pakai SG3 sampai sekarang. Nah, berarti kondisinya dulu bagus banget. Oke. Nah, sekarang untuk nama-nama tersebut itu yang masih di HJW Malang mungkin? Kalau yang masih di HJW Malang itu saya sama
Om Inung. Om Inung. Ya, gitu. karena Ya. Om Jerry itu udah keluar, dia bikin terakhir itu MHCF, Malang Honda Civic Family. Oh gitu. Terakhir seperti itu. Kalau Mas Bajus setelah dari Wonder itu ke ES. Bukan, sorry, bukannya ES. Apa Vario? Oh, apa mungkin CFO? CFO, betul. Oke. CFO Indonesia ya. Kalau Didit terakhir itu di Egas ya. Nah, terus si Om Inung tetap. Oh gitu. Ya, tapi yang lama selain Om Inung nggak ada lagi yang punya Wonder. Oh, saya juga nggak punya Wonder. Jadi nanti seumpama ada pertanyaan punya Wonder nggak? Oh gitu. Punya, tak jawab dulu ya. Tapi kan ya namanya komunitas itu kan. Ya benar. Armada itu kan hanya sekedar fasilitas. Oke. Tuh. Saya minum kopinya, guys. Oke, lanjut, siap. Aku yang ngombe sih iki. Adem-adem hawane. Kita ini lagi di Karangkates. Guys. Karangkates ya. Pertanyaan selanjutnya jadi teman-teman dari aku sendiri. Jadi biar tahu tentang dunia persifikan khususnya Wonder yang ada di Jawa Timur ini. Yang pasti karena beliaunya Mbah Bekas ini sudah senior ya, itu pasti tahulah sepak terjangnya di Jatim itu paling enggak pertama kali atau yang seumuran lah, itu komunitas mana saja Om? Kalau seumuran itu dulu gini awal mula Honda Civic Wonder ya. Oh iya. Di Jatim ya. Iya. Dulu itu tahun 2012 ya. Itu sudah istilahnya udah begitu paham lah di grup-grup Facebook itu hunting ya. Itu ketemu sama Om Chandra itu orang Jember ya, Jember. Nah jadi pada saat itu di Lumajang ada Om Pupuh, Om Andi ya. Di Lumajang ya? Di Lumajang. Habis itu kita komunikasi dulu, komen-komenan, belum ada Messenger. Oh gitu. Jadi terus, dari Facebook itu ya? Dari Facebook itu komen-komenan, terus dulu zamannya BBM. Oh iya, BBM. Masih BBM ya, gitu. Belum ada WhatsApp, belum. Masih BBM. Jadi via BBM kita japri-japrian. Ya. Nah, pertama kali saya yang sepantaran atau seumuran itu seingat saya HCWM ya, CWM, Civic Jember. Honda Civic Jember. Oh, HCW Jember. Ya. Sama Lumajang HSC. Oh, Honda Civic Sport. Honda Civic Sport Lumajang. Oh, itu. Jadi ada 3 itu ya? Ya, kalau Wonder 3. Oh, 3 itu. Okay. Jadi ini sebuah ilmu baru atau apa ya namanya ya? Flashback lah. Nah, flashback. Nah, terus jadi biar saya sendiri yang masih awam ini juga jadi tahu gitu loh. Jadi tahu dari awal mula dari Civic Wonder Jatim itu ada 3. Yang pertama HCW Malang, HCW Jember, sama HSC Lumajang ya. Tuh. Jadi ada 3. Ya, dari situ kalau bulannya kurang ingat saya. Cuman pertama kali kopdar. Ya. Pertama kali kopdar itu di Lumajang. Itu pertama itu di tiket 0. Jembatan yang kemarin Semeru. Geladak perak. Itu kita sempat berhenti di situ, kita ngopi karena tempatnya tidak memadai. Akhirnya kita turun. Kemana ya? Timurnya mungkin ya. Enggak. Hampir masuk ke kota. Di situ ada kolam renangnya, tapi kolam renang alami. Itu. Sungai mungkin ya? Bukan. Apa ya istilahnya? Sendang. Seperti itu. Gitu, sendang. Jadi di Sendang itu kita pertama kali kopdar. Mungkin kalau yang berteman dengan saya dan lihat status saya di Facebook kemarin, itu aku nge-share memori 2013.
Jadi untuk pertama kali anniversary yang pertama. Bukan anniversary, kopdar. Oh, kopdar. Ya, Kalau dulu belum ada kopdar cap. Oh, gitu. Karena HJW Jember itu belum berdiri, AFC juga belum berdiri. Yang sudah berdiri itu HJW Malang. Oh, gitu. Ya. Jadi kalau di sana itu istilahnya mungkin kalau belum berdiri ya, istilahnya masih kumpulan lah. Ya, masih betul, kumpulan ya. Betul. Masih kumpulan. Nah, saat itu Wonder itu ada sekitar 20-an. Termasuk dari Probolinggo itu personalnya namanya Om Fatah. Om Fatah, ya. Om Fatah. Dulu di CPC Probolinggo. Okay. Betul. Seingat saya, ya bukan seingat saya, memang iya. Jadi dari masih ingat karena masih ingat lah. Itu kan istilahnya memori kita. Iya, benar. Jadi, selama kita berkomunitas dari awal, ya sama seperti Mas Adin ya. Iya. Ini Mas Adin sama Mak We ini? Mak We aja. Oh, Mak We. Okay. Lebih terkenalnya sama Mak We. Mak We fase-fase pacaran sebelum punya anak kan pasti. Iya. Nah, betul. seperti itu. Betul. Iya. Nah, jadi pada saat itu kita di Lumajang itu, tempatnya saya lupa. Itu kita sharing-sharing sama-sama pecinta Wonder. Iya, betul itu. Jadi ada almarhum Mas Budi juga, Mas Budi Lumajang. Ya. Itu sudah almarhum kemarin, 1 tahun yang lalu mungkin. Nah di situ kumpul-kumpul semua, kita ngobrol. Nah setelah itu kopdar pertama itu kita kembali aktivitas seperti biasa. Terus HJ Honda Civic Wonder Jember berdiri. Oh gitu. Saya masih ingat karena saya datang ke sana. Kebetulan saya kerjanya di Jember dulu. Jadi lebih enak lah komunikasinya. Ya. Nah, orang-orang pertama Jember itu, seingat saya ya, ada yang lupa juga namanya. Itu pertama Om Chandra. Ya, Om Chandra, Om Harno, terus Om D. Oh Om ya. D itu dia dulu pertama kali jadi ketua pada saat deklarasi itu malam. Ya. Terus Om Indro Sularso. Terus siapa lagi ya? Malam itu 4 itu. Malam ya. Oke, jadi ini tadi flashback dari Honda Civic Wonder Jatim. Jadi pertama kali itu ada HJW Malang, terus disusul oleh HJWJ Jember, terus kemudian HSC Lumajang ya. Oke, jadi untuk itu ini karena ya mungkin biar lebih tahu lagi mendalamnya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Nah, jadi gini. Pertanyaannya banyak ya? Banyak sekali ini dari teman-teman semua ini. Nah, jadi untuk pribadi Mbah Bekas sendiri, mulai dari di HJW Malang dari 2013 ya, 2013 sampai hari ini, sampai detik ini di HJW Malang. Jadi teman-teman ya, Mbah Bekas itu masih di HJW Malang. Nah, meskipun namanya Wonder. Nah, itu nanti. Jadi kan sudah lama ini dari HJW Malang 2013 sampai 2022. Ya. Itu sekitar 9 tahun. Nah, ini pertanyaannya ada dari temen ya. Ini saya sebutkan. Ini dari Cak Min BTC Tulungagung. Nah, ini tips untuk pengurus dan member dalam berkomunitas itu biar bisa kompak, solid, terus seperti HJW Malang yang sudah sampai 9 tahun ini. Mungkin Mbah Bekas ada wejangan sedikit atau bagaimana biar semua komunitas yang ada di Jatim ini khususnya ya, biar tetap solid, kompak, biar langgeng. Oke. Gini. Suatu komunitas itu kan adalah, menurut saya itu adalah sebuah keluarga baru. Iya, benar. Dalam hal ini keluarga, contoh keluarga asli, contoh kayak si Mak We ya, sama istri lah. Iya, benar. Itu kan pasti juga ada cekcok kan, kecil sampai gede pasti pernah. Pasti, iya, betul. Pernah di-share nggak? Jadi gitu. Pada saat kita itu berkomunitas,
di ACW Malang khususnya. Iya. Itu nggak ada istilahnya. Oh, wah aku jabatanku di tempat kerja tinggi. Oh iya benar-benar. Itu pasti termasuk ego. Iya ego lah. Nah, Ego pribadi masing-masing ya. betul. Mak Wek kan tahu nih Om Andri. Iya, Dia dosen loh, S2. Oh, baru tahu saya. Oh, gitu. Baru tahu. Nanti dijapri aja. Capek. Dia dosen. Oh, gitu. Iya. Ya kan? Ya. Terus Om Denny. Dia Denny. manajer di Iya. Kadang kalau kita kopdar juga ojo nyebut merek ya. Ojo. Aduh, sorry, Bos. Enggak apa wis kelas iki. Kelas wis ora edit-editan. Jadi pada saat berkomunitas itu, skip aja yang tadi. Iya. Kalau kita berkomunitas itu turunkan ego. Iya, benar. Jangan merasa jangan merasa aku. Kalau nggak ada aku, klub ini nggak ada. Itu nggak bagus untuk ke depan. Iya. Karena pertama, sifat manusia itu yang paling mutlak nggak bisa dihilangkan itu adalah serakah. Iya, benar. Itu wes nafsu, itu wes pasti. Nanti kenapa pada saat ikut komunitas nih, temennya sudah banyak, Iya. dia finansialnya kuat, pasti dia akan merasa ingin dihormati. Itu pasti. Benar. Dimanapun tempatnya pasti ada orang seperti itu. Di suatu perkumpulan, bukan hanya komunitas, di perusahaan pun, di apa itu pemerintah, Iya. itu pasti ada seperti itu. Iya, benar. Merasa aku. Nah, dari situ pasti akan timbul suatu konflik seperti itu pasti. Dan sebagai seorang bisa dikatakan kalau di klub lain ketua, Ya. itu juga harus bisa memilih, memfilter omongan mana yang benar, mana yang enggak. Karena seorang ketua itu bukan hanya kepada satu kelompok saja, tapi semua mengayomi lah. Iya, Meskipun nggak bisa ngekei mangan, nggak bisa ngekei rokok, mengerti kondisi dari anggota itu Dari juga anggota. termasuk mengayomi. Iya, benar. Itu. Karena pada saat yang saya sebut tadi, pada saat kita sudah merasa temennya banyak, iya kan? Iya. Wah, aku nih gini kenal masuk gak melok klub, no problem, gak masalah. Itu bibit dari perpecahan. Pasti. Benar. Dengerin. Tuh, dengerin tuh. Camen, dengerin tuh. Beneran. Nanti pada saat ada yang seperti itu pasti akan terjadi perpecahan. Wes, saya bukan sok lama, bukan. Iya. Meskipun bukan dunia komunitas Civic Wonder pun pasti ada kejadian seperti itu. Circle yang kecil, bukan circle komunitas yang banyak, circle kecil anggota keluarga kita. Kalau kita contoh nih punya anak 3, Iya. nggak mungkin semua sifatnya sama, wataknya sama, itu nggak Betul. mungkin. Kalau kita memihak ke anak pertama atau anak kedua atau anak ketiga, yang satu yang dua itu tadi pasti pengkerengan dari wong Jawa. Iya. Seperti Tapi itu. banyak pertengkaran ya. Soalnya gini loh, kenapa sih HJWM itu bukan sebuah klub? Karena kalau klub ADART harus dijalankan. Iya. Betul. Dan saya saat ini melihat yang bisa menjalankan ADART itu hanya beberapa. Karena ADART itu kan ada aturan-aturan kan? Iya, ada. Yang paling simpel dan paling sangat sulit itu adalah kopdar wajib harus datang. Nah, itu. Seperti itu. Benar sekali Nah, itu. kalau sebuah komunitas, yang namanya komunitas itu kan universal. Iya. Artian nggak terlalu mengikat lah. Iya. Itu kan sekedar hobi. Tapi kalau kamu hanya sekedar mencari stiker, ya kebangetan. Karena Itu, banyak itu, ya banyak. pasti. Kita nggak menutup kemungkinan. Aku nggak apa ya istilahnya itu, Nggak nuduh. nggak nuduh, cuma ada. Iya, memang Jadi, ada benar. kadang ada loh yang masuk ke komunitas, saya lihat ditempeli stiker. Iya. Mobilnya tuh aku lebih mahal. Nah, Oh, mobilnya anak klub, anak klub, iya. anak komunitas pasti terawat. Padahal belum tentu. Belum tentu, iya Nah, benar. seperti itu. Kayak ini
ini belum tentu paling mahal. Iya. Nah, laku mahal kan juga belum tentu. Tapi kalau ada mahal, WBF, nah, beda. Ya beda, Lah, iya. pasti. Sekarang Wonder berapa sih? Paling ya 20-an lah. Nah, seperti itu. Iya. Tapi kalau ada komunitas stikernya, terus BWF seperti itu, beda kita. Orang itu melihat pasti, oh nilainya akan naik Iya. dengan sendirinya. Benar. Kebanyakan memang seperti itu. Nah, jadi terus lah turunkan ego. Kalau ada masalah itu ya selesaikan. Tapi kalau sudah benar-benar mentok, ya mau nggak mau tetap bisa. Yang namanya sudah nggak ketemu satu pikiran, yang ngapain dipertahankan? Iya. Golek liani. Betul. Cuman tidak saya sarankan seperti itu. Karena ya komunitas itu kita memang harus benar-benar apa ya, duduk sama rendah katanya, berdiri sama tinggi. Iya. Seperti itu. Kalaupun banyak perpecahan, banyak mulai 2013 sampai 2022 ini, 9 tahun. Saya sering kali, meskipun saya jarang aktif di grup, tapi saya tahu kenapa komunitas ini pecah, kenapa ini pecah. Ya pertama karena ada salah satu orang yang pengen jadi ketua. Nah itu, nah benar. Saat pengen jadi ketua, dia apa ya, pengen dihormati lah. Iya benar. Seperti itu. Ya itu namanya sifat manusia. Sifat manusia ya seperti itu. Jadi itu tadi wejangan dari Mbah Bekas, dan itu mungkin bisa buat aku sendiri juga, buat pribadi aku juga. Nah, oke. Biar lebih menggairahkan perbincangan ini. Sebentar. Ngopi dulu. Aku sama teman-teman di HCWM itu istilahnya ya jujur ya, iya. Ini di channel Mawe, ya betul. Di HCWM Malang itu sebenarnya ketua itu hanya struktural. Karena saya sudah yang muda-muda yang semangatnya masih bagus itu kan harusnya yang di depan. Kalau seperti aku, Om Andri, Om Daya, itu kan tinggal melok, tinggal menyemangati yang muda-muda. Jadi intinya itu aku pengen gini. Oke, kalau bagus ya udah, ayo jalan. Iya. Tapi ya gitu. Tetap baik, kurang ajar ini. Loh, kurang ajar ya. Om Andri kurang ajar. Oh, itu Om Andri itu bendara seumur hidup ya. Oh, makanya. Oh, iya. Benar. Finansialnya JWM di Om Andri. Om Andri ya. Karena sebagai itu apa? Dosen. Kalau kurang apa-apa ya tinggal telepon. Mas bayari sih. Oke, jadi pertanyaan kita lanjutkan ya teman-teman ya. Ini tadi mengenai tips cara untuk pengurus dan member biar langgeng. Kalau membernya belum tak jawab ya. Oh iya, untuk member. Jadi untuk member, ini bagaimana? Jadi, kalau untuk member itu gini loh guys. Jadi member. Kalau jadi member itu ya sebisa mungkin itu aktif. Meskipun nggak bisa kopdar, katakanlah 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali sesuai dengan ketentuan komunitas masing-masing. Iya. Ya setidaknya itu pada saat ada omongan ayo kopdar, ayo kumpul, Komen. yo ayo, nah itu datang. Sekarang gini loh, yang namanya circle kita, komunitas itu kan masih kecil. Contoh katakan HCW Malang, ya berarti lingkupnya kan ya Malang saja. Benar. Terus kalau dibilang aku sibuk, aku nggak ada waktu, itu alasan yang tidak masuk akal mungkin ya. Alasannya sangat-sangat tempoe dulu. Oh ya, tempoe dulu. Karena kenapa? Lah kamu fungsinya masuk komunitas itu apa? Nah, benar. Jadi tujuan utama yang pertama itu loh, tujuan yang pertama itu apa? Tujuanmu itu apa? Gitu. Sekarang kalau sesibuk-sibuknya, kecuali yang kerja shift loh ya. Iya. Kalau kerja shift itu saya nggak bisa bahas karena
kita bekerja itu kan juga untuk keluarga. Iya. Ini kan sekedar hobi lah, hobi komunitas untuk mencari tambah teman, tambah saudara ya. Tapi kalau untuk yang nggak kerja shift, saya rasa bisa lah. Kenapa? Kan sudah ada jadwalnya. Nah, masa betul, prepare 1 minggu aja nggak bisa? Padahal nih, setiap klub itu kemungkinan bisa itu cuma 1 bulan sekali. Ya. Nah, masa 1 bulan sekali aja nggak bisa. Katakanlah sudah dijadwal nih minggu keberapa. Jadi kan ya sebenarnya sudah tahu lah gitu loh. Sudah tahu untuk minggu ke ini itu, jadi mungkin bisalah menyempatkan untuk hadir cuma 1 bulan sekali. Artinya gitu loh. Kalau member itu seperti itu. Makanya di AJWM itu pengurus itu hanya struktur. Kenapa? Ya tanpa kalian, tanpa teman-teman juga AJWM nggak ada. Ya memang ada, maksudnya adanya itu bukan sebuah komunitas, tapi akhirnya kan jadi personal. Iya. Contoh nih, katakan semua member keluar, tinggal aku atau Om Andri atau Om Dayat yang ada. Ya memang ada, AJWM itu ada, tapi kan membernya nggak ada. Mungkin nggak bisa rame ya, nggak bisa menghidupi suatu klub itu mungkin. Betul. Ya. Kalau untuk menghidupi sih enggak, kita nggak pernah ada kas. Wah, kita nggak ada kas, kita ngopi, siapa yang punya uang dia yang bayar. Oh gitu. Iyalah. Kebanyakan siapa? Kenapa sih yang bisa guyup? Karena kita nggak ada uang kas. Kalau itu ya. Kalau mau acara registrasi ya sudah, kita umumkan acara tanggal ini. Siapa yang mau regis? Langsung daftar ya? Iya, tapi kalau untuk kas itu hanya tertentu. Contoh, dulu kita mau adakan anif itu memang kita adakan kas. Iya, karena untuk persiapan ya. Untuk persiapan. Biar nggak nanti di hari hanya kewalahan. Iya, itu. Jadi saya yakin komunitas yang nggak ada uang kas itu kayak awet. Ngono ya, Pak. Ini kok malah dicontoh ya, karena gini loh. Finansial kita kan berbeda-beda. Iya, benar. Seperti itu. Ya, jadi anggota, ya kita harus menghargai lah. Mereka bisa kumpul, bisa ngopi. Suatu saat kalau ada rezeki pasti akan ditraktir. Iya. Jadi gantian lah. Siapa yang punya uang? Kadang-kadang uang saya nggak laku kok. mau bayari itu kadang-kadang nggak usah pakai ini aja. Padahal saya cuma mengeluarkan dompet nggak ada isinya. Tapi teman-teman udah tahu. Buat teman-teman AJW Malang ya, yang biasanya bayari gitu. Dirungokne Mbah BK siap membayar lah sebenarnya, tapi kan nggak laku tapi ya. Karena kebaikan mereka mungkin ya. Iya, karena membernya AJWM itu best lah. Salut saya. Sampai 9 tahun loh teman-teman. Jadi meskipun berarti 9 tahun itu lama ya teman-teman ya. Lama, artinya Mbah Bekas ini dari awal mulai muncul berkomunitas itu tetap di AJW Malang.